penetapan NIP P3K tahap 1 tahun 2024 ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dengan lebih dari 1 juta formasi yang telah ditetapkan, burung merpati terbang ke awan, singgah sebentar di Daan Jati. Halo semua, salam kenalan. Ada info seru, yuk simak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas informasi terbaru yang sedang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, khususnya para peserta seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Apakah teman-teman termasuk salah satu peserta seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 yang sedang menanti penetapan nomor induk pegawai atau NIP, atau kalian ingin tahu update terbaru dari BKN tentang proses ini? Nah, tenang. Di video ini, saya akan membahas perkembangan terbaru mengenai penetapan NIP P3K tahap 1 tahun 2024 yang sudah memasuki tahap akhir. Berapa formasi yang sudah ditetapkan? Berapa juga yang sudah lulus? Apa kendalanya? Dan bagaimana cara mengecek progres NIP kalian di sistem resmi BKN? Nah, BKN telah mengumumkan perkembangan terbaru terkait penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP P3K tahap 1. Proses ini terus berjalan dan kini sudah mencapai tahap yang semakin mendekati final. Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi penting. Nah, jumlah formasi dan peserta lulus seleksi hingga per 25 Februari 2025 kemarin, Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah melaporkan bahwa ada 612 instansi dan pemerintah daerah yang mengusulkan formasi untuk rekrutmen P3K tahap 1. Dari total 1.006.153 formasi yang telah ditetapkan, sebanyak 676.424 pelamar dinyatakan lulus seleksi dan saat ini sedang dalam proses penetapan NIP sebelum akhirnya menerima surat keputusan atau SK pengangkatan sebagai P3K. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kebutuhan tenaga profesional di berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tapi apakah semua pelamar bisa langsung mendapatkan NIP, teman-teman semua? Sayangnya tidak ya, teman-teman. Semua peserta berhasil melalui tahapan seleksi ini. Kendala dalam verifikasi berkas. Dalam tahap verifikasi, ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan sejumlah peserta tidak lolos. Antara lain adalah yang pertama bisa disingkat dengan BTS, berkas tidak sesuai. Ada sekitar 12.337 pelamar mengalami kendala karena dokumen yang mereka unggah tidak memenuhi persyaratan administrasi. Yang selanjutnya adalah TMS atau tidak memenuhi syarat. Ada 4 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi administrasi. Nah, itulah dia salah satu penyebabnya teman-teman tidak lolos. Pertek selesai atau pertimbangan teknis sudah selesai. Ada sekitar 46.265 peserta telah melewati tahap ini dan sedang menunggu penetapan NIP. Bagaimana proses penetapan NIP P3K, teman-teman? Nah, proses penetapan NIP P3K dilakukan secara bertahap dengan langkah-langkah berikut yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai adalah pengajuan dokumen oleh peserta melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN. Selanjutnya langkah kedua adalah verifikasi oleh instansi. Dokumen diperiksa oleh instansi terkait sebelum diajukan ke BKN. Langkah yang ketiga adalah proses validasi oleh BKN. BKN melakukan pengecekan akhir sebelum penetapan NIP. Langkah yang keempat adalah penetapan NIP dan SK pengangkatan.
Peserta yang telah lolos akan menerima SK pengangkatan dan siap menjalankan tugas sebagai P3K. Nah, bagi teman-teman ataupun peserta yang ingin memantau perkembangan NIP, BKN menyediakan platform monitoring layanan atau yang disingkat dengan MOLA yang bisa diakses melalui situs resmi. Jadi, jangan sampai ketinggalan semua informasinya, teman-teman. Adapun linknya itu adalah monitoring-cisn.bkn.go.id. Bagaimana cara mengecek progres penetapan NIP P3K di MOLA BKN? Yang pasti teman-teman bisa mengeceknya melalui handphone ataupun laptop. Yang penting ada paket datanya ya. Untuk memastikan progres penetapan NIP atau NI P3K, peserta atau teman-teman dapat mengecek melalui yang saya sampaikan tadi, MOLA. Langkahnya seperti apa? Yang pertama, buka layanan atau laman resmi MOLA di monitoring-cisn.bkn.go.id. Tahapan selanjutnya adalah pilih menu cek layanan. Setelah itu apa lagi? Pilih kategori data. Ada pada kategori data layanan, pilih penetapan NIP atau NI P3K. Pada kategori tahun periode, pilih tahun seleksi. Setelah itu, masukkan nomor peserta. Selanjutnya, input kode pengaman sesuai dengan gambar yang muncul. Dan yang terakhir adalah klik monitoring usulan. Setelah itu, notifikasi status layanan akan dikirimkan langsung ke email yang telah terdaftar di sistem. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bagi yang sudah lulus seleksi, teman-teman bisa pantau terus pengumuman resmi dari BKN dan instansi terkait. Pastikan tidak ada kendala dalam berkas administrasi agar proses penetapan NIP berjalan dengan lancar. Bersiap teman-teman untuk menerima SK dan mulai menjalankan tugas sebagai P3K. Nah, bagi yang belum berhasil, jangan patah semangat ya teman-teman. Masih ada peluang di tahap berikutnya. Pastikan teman-teman untuk lebih teliti dalam melengkapi dokumen agar tidak mengalami kendala dalam verifikasi administrasi. Nah, mungkin kesimpulan dari saya pribadi untuk teman-teman semua adalah penetapan NIP P3K tahap 1 tahun 2024 ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan lebih dari 1 juta formasi yang telah ditetapkan. Ini menjadi kabar baik bagi tenaga profesional yang ingin berkarir di instansi pemerintah. Namun, proses ini tetap memiliki tantangan tersendiri teman-teman, terutama dalam verifikasi berkas administrasi. Nah, itulah update lengkap mengenai perkembangan penetapan NIP P3K tahap 1 tahun 2024 per 25 Februari 2025 kemarin. Buat teman-teman yang sudah lulus seleksi, tetap bersabar dan pantau terus perkembangan progres penetapan NIP di situs resmi BKN. Jangan sampai ada kendala administrasi yang bisa menghambat perjalanan teman-teman menjadi pegawai resmi P3K. Dan buat teman-teman yang belum lolos kali ini, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan di tahap selanjutnya ya teman-teman. Untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih banyak. Jangan bosan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Dan share ke teman-teman semuanya yang juga menunggu proses penetapan NIP P3K. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semua? Silakan tulis di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian sejauh ini. Apakah teman-teman mengalami kendala dalam proses ini atau ada info tambahan yang perlu dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar P3K, ASN, dan dunia kerja pemerintahan. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.